Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand BRPT dan PTRO untuk tanggal 5 sampai 9 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan saham menarik ya, seperti menu sore, menu scalping, dan juga list saham big akumulasi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan belajar analisa teknikal saham, kemudian menjadi prioritas, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Lalu Antek Saham juga memberikan pilihan untuk biaya yang lebih murah. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham menarik tiap minggunya, dan mendapatkan pantauan saham menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan ya di kolom komentar atau langsung menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Langsung saja ke analisanya, kita mulai dari BRIS. Untuk BRIS boleh kita lihat di sini sesuai analisa kita di minggu yang lalu. Kalau BRIS akan cenderung naik ya, karena memang dia selalu reject di area demand 2490 sampai 2410. Jadi untuk BRIS karena bisa reject di area ini, maka uh, boleh kita lihat dia naik ke area resisten 2610. Nah, di sini boleh kita lihat pergerakan dari BRIS cenderung untuk sideways ya. Jadi dia mantul di area demand dan setelah mencapai resisten dia turun lagi. Jadi dengan ini karena sudah menandakan rejection di area resisten, maka BRIS akan turun lagi ke area demand-nya di 2410 sampai 2490. Jadi view saya pada BRIS akan turun lagi ke area demand sebelum bergerak naik kembali ke area resisten 2610 sampai 2670. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari BRIS. Oke, untuk broker summary dari BRIS boleh kita lihat di sini. Dari indikator terlihat ada akumulasi ya, mulai hijau. Oke, ternyata di hari Jumat ada jualan, ada big distribusi. Kita lihat hariannya, mingguannya. Oke, tapi di mingguannya terlihat ada small akumulasi ya dari CC, BB dan DP yang jual OD, LG dan XL, XC. Dan juga terlihat di indikator kalau 1 minggu terakhir cenderung hijau ya, tetapi di hari Jumat memang ada jualan dari asingnya. Oke, jadi secara broker summary mingguan masih menarik, tapi seperti yang tadi harian kurang menarik yang menandakan kalau akan ada koreksi dulu pada BRIS karena di hari Jumat ada jualan dari OD di sini. Oke. Jadi BRIS potensi koreksi lagi ke area demand, lalu kita pantau lagi di area demand. Jika demand di breakdown, maka BRIS akan turun lagi ke demand selanjutnya di 2230 sampai 2310. Tetapi jika tidak di breakdown dan menandakan rejection seperti sini, ada candle bullish, maka BRIS potensi naik lagi ke resisten atau target di 2610 sampai 2670. Nah, maka dari itu untuk BRIS pantau satu area demand di 2410 sampai 2490. Jika di break, lebih baik keluar, tetapi jika belum boleh hold sampai ke area target kita. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral International. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini sesuai analisa kita di minggu yang lalu. Saya membuat note-nya ya sini. Valid naik harus break 11.725 dan boleh kita lihat sudah valid di breakout di hari Senin, di breakout dan langsung mencapai target di 12.200. Jadi jika teman-teman masuk tentunya sudah cuan dari Aman. Dan boleh kita lihat dia koreksi ya. Jadi dia sudah membuat pola uptrend. Boleh kita lihat di breakout lalu retest atau koreksi dan berpotensi lanjut bergerak naik ke area target kita selanjutnya. Nah, maka dari itu untuk Aman view saya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jadi jangan terkecoh, penurunannya hanya untuk retest saja setelah bisa break resisten di 11.725. Kita cek dulu untuk broker summary dari Aman. Oke, kita lihat di hari Jumat ada akumulasi dari BK, BB, dan KZ. Jika secara mingguan kita lihat di sini,
Oke, secara mingguan ada distribusi dari CC ya, dan juga terlihat di sini bandar volumenya rata-rata merah 1 minggu terakhir di sini. Tapi untuk asingnya selalu masuk ya. Boleh kita lihat memang yang beli rata-rata dari asing BKZP dan yang jual CC dan SG. Nah, maka dari itu untuk aman ini saya tidak terlalu lihat broker summary ya, jadi saya lebih ke teknikal untuk aman karena saya cukup agak bingung untuk aman ini secara broker summary-nya. Jadi secara teknikal untuk aman potensi naik lagi karena sudah break resisten 11.725. Jadi menurut saya dia akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area 12.200 lagi, kemudian 12.775 dan 13.225. Nah, di sini boleh kita buatkan sebuah area demand yang bisa menjadi area koreksi dari aman ini. Area demand di sini ya, saya buatkan dulu harganya. Oke, di sini. Jadi menurut saya untuk aman potensi koreksi ke area demand ini. Potensi koreksi ya. Lalu bergerak naik kembali. Nah, di sini saya buatkan trading plan pada aman karena sudah break dan juga potensi bergerak naik ya. Ini saya buatkan trading plan pada aman, buy di area demand. Buy di area demand. Stop loss di sini 10.775. Lalu target pertama di sini. Saya buatkan 1:1 di sini. Resisten di sini ya. Oke. Jadi trading plan pada aman boleh dibuatkan seperti ini. Beli di sekitar 11.525. Target 1 12.275 dan stop loss di 10.775. Boleh kita lihat risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 6,51%. Lalu target kedua di sini 12.775. Jika mencapai target kedua kita akan mendapatkan profit 12.775. Oke. Jadi wajib pantau untuk aman area demand-nya dan juga support di sini 10.950. Ini menjadi support yang bisa menahan pergerakan turun dari aman. Sebentar dulu saya ketik untuk trading plan pada aman. Area buy saya buatkan di demand ya. 11.375 sampai 11.650. TP1 di 12.275. TP2 di 12.775, lalu stop loss di 10.775. Oke. Jadi trading plan pada aman seperti ini. Menurut saya dia akan turun lagi ke area demand untuk koreksi lalu lanjut bergerak naik ke area target kita. Oke. Jadi boleh pantau area trading plan kita dan juga area demand pada saham aman. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Oke, untuk Brand boleh kita lihat di sini masih dalam keadaan sideways. Dan note di sini saya buatkan valid naik jika bisa break 8.850. Dan boleh kita lihat di sini belum di breakout. Di hari Senin hanya membuat false breakout dan akhirnya bisa bertahan di bawah dari resisten 8850. Dan dengan seperti ini view saya masih sama pada Brand, akan cenderung sideways di area support dan juga resisten. Supportnya 8350 dan resisten 8850. Jadi menurut saya dia akan sideways di area ini. Turun ke support, di sini turun ke support, lalu bisa naik lagi ke resisten. Nah, seperti ini pergerakannya. Untuk pergerakan selanjutnya, tunggu dia break salah satu dari area ini. Jika break resisten, maka dia akan naik lagi ke area supply di sini. Tetapi jika break dan support, maka Brand akan bergerak turun kembali ke area demand 7275 sampai 7650. Nah, sekarang kita cek untuk volume dari Brand. Oke, volume mingguan distribusi ya, dan juga terlihat di indikator cenderung merah selama 1 bulan terakhir, dan hanya hijau di tanggal 31 Juli dan juga di tanggal 26 Juli. Jadi cenderung distribusi memang untuk volume dari Brand. Secara harian jika kita lihat masih normal ya di sini, sebenarnya ada akumulasi dari DX, tapi AK dan BK juga buangan cukup besar di sini. Jadi secara volume belum terlalu bagus untuk Brand, jadi view saya pada Brand akan lebih cenderung sideways dulu di area support dan juga resisten 8850. Jadi pantau saja area ini. Jika ingin beli tunggu naik dulu atau break 8.850. Jika di break boleh beli dengan target di 9.150 sampai 9.500. Tetapi jika nanti break dan support maka
lebih baik close dulu posisi beli dari brand karena dia akan turun ke area demand-nya. Jadi pantau kedua area ini. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Oke, untuk BRPT boleh kita lihat masih membuat false breakout ya di sini. Trading plan kita masih belum hit, jadi masih boleh dipakai. Dan di sini saya buatkan not valid naik jika break 1105 dan boleh kita lihat belum valid break ya di sini. Sempat di breakout di hari Kamis, tapi di hari Jumatnya dibalas dengan candle merah. Jadi menurut saya untuk BRPT masih potensi turun lagi ya. Potensi turun ke area demand-nya lagi atau ke area pembelian kita. Dari sini juga membuat pola candle ya, bersenghalving. Ini menjadi konfirmasi lanjutan kalau BRPT akan bergerak turun. Jadi untuk BRPT, potensi turun ke area demand atau ke area pembelian kita. Secara broker summary kita cek dulu. Oke ya, terlihat di sini secara broker summary dari tanggal 2 Agustus atau di hari Jumat kemarin, ada distribusi ZPYUAK dan yang beli JPYB XL dan AZ. Secara mingguan jika kita cek, oke, secara mingguan masih ada akumulasi ya di sini dari AK, MG dan RF dan yang jual YU, ZP dan CC. Jadi memang untuk akumnya tidak terlalu besar, lebih didominasi jualannya. Boleh kita lihat lebih merata jualannya dari YU, ZP dan yang beli AK dengan volume yang besar dan diikuti MG, RF dan NI. Jadi secara broker summary pada BRPT tergolong netral. Jadi ada potensi pada BRPT koreksi lagi karena memang pergerakan dari BRPT ini masih tergolong sideways. Jadi ada potensi dia bergerak turun setelah mencapai resisten di area ini. Saya buatkan area supply-nya di sini ya. Sebuah area supply di sini. Jadi pergerakan dari BRPT cenderung sideways di area demand dan juga area supply di sini. Oke. Jadi untuk BRPT ini tunggu, lebih baik wait and see menggunakan trading plan kita di sini. Antri saja di 1040 karena dengan ini dia potensi turun lagi ke area demand dan setelah mencapai demand dia bergerak naik lagi karena area demand ini cukup kuat pada BRPT. Jadi boleh pantau atau wait and see dulu pada BRPT, tunggu di area demand jika ingin melakukan pembelian. Dan view saya akan seperti itu, dia akan turun dulu ke area demand, lalu setelah mencapai demand dia berpotensi bergerak naik lagi ke area target atau area supply 1130 sampai 1155. Jadi view saya jangka pendek pada BRPT akan turun dulu, lalu setelah mencapai demand yang sini akan bergerak naik ke area target atau area supply-nya di sini. Oke. Lanjut ke saham yang kelima ada PTRO. Oke, untuk PTRO cukup bagus ya di sini. Saya buatkan note di minggu yang lalu, buy di area demand dan sell di area resistennya. Karena pergerakan dari PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak sideways. Nah, di sini boleh kita lihat ya, kalau Petro menandakan rejection di area demand-nya, jadi ada potensi dia akan naik lagi ke resisten di 8.600 sampai 8.800. Di sini kita cek dari broker summary. Oke, untuk PTRO cukup bagus ya volumenya. Dari 3 hari terakhir, dari 31 Juli sampai 2 Agustus. Cukup menarik, ada akumulasi. Secara mingguan ada akumulasi juga. Secara harian jika kita lihat, ada akumulasi dari DP ya di sini. Jadi yang akum dari DP, jadi cukup menarik. Untuk Petro, boleh di entry saja nantinya. Tapi jangka pendek dulu ya, karena memang dia baru breakdown trend line-nya di sini. Sudah breakdown trend line, jadi potensi naik hanya untuk rebound sementara saja, mengejar nanti beberapa resisten di sini. Jadi untuk PTRO, view saya, karena sudah mencapai area, karena sudah mencapai area demand, maka Petro berpotensi naik ke area resistennya. Dari sini boleh kita buatkan trading plan pada Petro ya, karena broker summary-nya menarik. Di sini saya buatkan buy di area demand-nya lagi, stop loss di bawah dari demand, tipis saja. Lalu target pertama di resisten yang di sini. Oke, saya buatkan TP di sini, di sini. Oke, TP1 di situ. Jika teman-teman bisa entry di area 7.900, teman-teman akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit 4,43%,
dan potensi loss 3,80%. Untuk target kedua jangan terlalu jauh, di sini saja karena memang seperti yang tadi, potensi naik hanya untuk rebound sementara saja. Target kedua di 6,33% ya potensi profitnya, atau harganya di 8.400. Oke, jadi untuk PTRO boleh menunggu di area demand-nya lagi. Jadi saya buatkan saja trading plan-nya. Area buy di sini 7.800 sampai di sini 7.975. TP1 di 8.250. TP2 di 8.400. SL di 7.600. Oke, jadi untuk Petro boleh pantau area demand. Jika belum break demand, maka Petro potensi naik ke area target kita di sini. Tetapi jika Petro break demand, maka lebih baik keluar ya, karena Petro berpotensi lanjut bergerak turun karena memang dia sudah breakdown trend line-nya di sini. Jadi pantau satu area pada Petro, yaitu area demand 7.725 sampai 8.000. Jika demand di breakdown, maka Petro akan lanjut bergerak turun ke area demand selanjutnya. Tetapi jika belum breakdown, maka boleh entry beli pada Petro dengan menggunakan trading plan-nya di sini. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.